Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Teknik Kreator, channel yang terkhusus membahas tentang tutorial, video konten, tips dan trik seputar YouTube. Oke, berjumpa lagi ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan coba membahas beberapa alasan yang membuat orang-orang berbondong-bondong menjadi konten kreator di akhir tahun ini gitu ya teman-teman ya. Nggak hanya di platform YouTube, banyak seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu banyak sekali konten kreator pemula yang ingin menjadi seorang konten kreator ya teman-teman ya. Dan tentunya mereka mencari penghasilan dari kontennya tersebut. Nah, sebenarnya alasannya apa aja gitu ya? Kenapa bisa seperti ini dan banyak sekali bermunculan pemula-pemula ini gitu ya. Oke, yang pertama yaitu memang di tahun ini, di akhir tahun ini memang sulit sekali untuk mencari kerja yang konvensional gitu ya, mencari kerja di sebuah perusahaan atau apapun itu gitu ya. Yang jelas untuk sekarang ini susah sekali kita mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan dengan upah minimum gitu ya, UMR gitu ya. Dan itu pun saya rasakan sendiri di umur yang sudah kepala 3 gitu ya. Dan meskipun saya mempunyai ijazah gitu ya, S1 gitu ya, tapi saya rasakan sendiri memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu teman-teman. Karena di Indonesia ini gitu ya, Indonesia tercinta ini, untuk mendapatkan upah minimum atau UMR di pekerjaan ini syaratnya sangat banyak sekali ya, dari A sampai Z dan balik lagi ke A mungkin gitu ya. Yang pertama ya pasti umurnya gitu ya. Sekarang kan 25 ke bawah gitu ya. Terus harus mempunyai ijazah, terus pengalamannya gitu ya, sudah berapa tahun di bidang itu gitu ya. Terus masalah ya tinggi badan lah, terus good looking, dan juga banyak meme-meme yang kalau kerja di negara kita sendiri ini ya persyaratannya banyak sekali, seperti harus menguasai unsur api, angin, air, segala macam ya. Ya lucu-lucu lah gitu ya teman-teman ya. Ya karena memang begitu adanya teman-teman. Mereka pikir hanya orang yang good looking yang membutuhkan penghasilan, hanya orang yang good looking yang membutuhkan makan gitu ya. Sekarang apa kabar dengan orang-orang yang good afternoon seperti kita gitu ya teman-teman ya. Kita pun perlu makan, kita pun perlu penghasilan gitu ya teman-teman. Nah itulah lucunya negeri kita ya, Indonesia ini teman-teman. Ya mau digimanain lagi, kita hidup di negara tercinta ini ya, kita harus Indonesia ini harus kita cintai ya teman-teman ya, karena tanah air kita gitu teman-teman. Karena berbeda ya ketika kita kerja di luar negeri sana gitu ya, yang hanya modal ijazah SMA atau SMK gitu ya, dan belum punya pengalaman pun bisa mendapatkan gaji puluhan sampai ratusan juta ya. Itulah bedanya negara kita dengan negara tetangga gitu ya teman-teman. Nah, tapi ya mau digimana lagi, buat teman-teman yang masih bekerja atau posisi sekarang masih bekerja gitu ya, tetap harus bersyukur ya teman-teman ya. Apapun pekerjaannya, seberat apapun kerjaannya, tetap syukuri. Hari ini kita bersyukur, berdoa untuk esok hari gitu ya teman-teman ya. Karena posisi yang sekarang ini kita sedang duduki gitu ya, ini adalah cita-cita banyak, bahkan ribuan pengangguran di negeri ini teman-teman. Jadi bersyukurlah apa yang sudah kita dapatkan, entah itu besar atau rezeki itu besar atau kecil gitu ya, kita tetap bersyukur. Insya Allah ketika kita sudah bisa belajar mensyukuri, insya Allah akan ditambahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Dan sebisa mungkin ketika teman-teman masih posisi bekerja dan sedang mencoba menjadi seorang konten kreator pemula, ya tetap berjalan ya teman-teman ya. Kerja nomor 1, dan konten kreator itu kita jadikan sebagai hobi yang menghasilkan, jangan hobi yang menghabiskan uang gitu. Oke, mungkin itu adalah salah satu alasan banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi seorang konten kreator. Untuk alasan berikutnya yaitu menjadi seorang konten kreator ini yang memang menjanjikan ya teman-teman ya. Penghasilannya cukup menggiurkan gitu ya teman-teman.
hanya membuat video seperti ini atau video sederhana, tapi ya bisa menghasilkan cuan dari sana gitu, dan hasilnya pun bisa mengalahkan upah pejabat gitu ya teman-teman ya, karena banyak yang sudah membuktikannya, bukan banyak lagi gitu ya, orang-orang yang sukses di dunia konten kreator sudah banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Dan saya pun memang ya rasakan sendiri gitu ya, ketika satu video ada yang meledak, itu dari satu video aja udah bisa ratusan jutaan bahkan puluhan juta sebenarnya teman-teman. Jadi konten kreator ini bukan hal yang hanya angan-angan gitu ya teman-teman ya. Akan menjadi sebuah angan-angan ketika kita nggak serius terjun di konten kreator ini teman-teman ya, hanya sekedar mungkin merekam momen gitu ya, kita upload ke media sosial, itu ya beda lagi dengan kita serius terjun di konten kreator ini teman-teman, karena benar-benar menjanjikan penghasilannya teman-teman. Itulah salah satu juga alasan. Dan untuk berikutnya ya biasanya melihat temannya gitu ya, karena udah temannya sudah duluan main di kreator, jadi menjadi konten kreator dan hasilnya ya cukup menggiurkan juga, akhirnya ikut-ikutan ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Itulah sekiranya gitu ya alasan-alasan yang di tahun ini banyak sekali orang-orang ingin menjadi berbondong-bondong ingin menjadi seorang konten kreator, dari mulai ya platform YouTube, platform TikTok, Facebook gitu ya. Apalagi Facebook sekarang mungkin lagi rame-ramenya ya teman-teman ya, karena di Facebook mungkin lebih mudah gitu ya untuk menjadi konten kreator dibanding di platform YouTube. Platform YouTube memang banyak klaim hak cipta ya, banyak aturannya. Tapi ya itulah menjadi tantangan kita sebagai konten kreator pemula teman-teman. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa beradaptasi gitu ya teman-teman ya. Dan buat pemula ya tetap jangan putus asa ya teman-teman ya. Meskipun banyak orang yang berbondong-bondong di tahun 2024 ini menjadi seorang konten kreator, yang artinya video kita banyak persaingan di beranda-beranda YouTube. Nah, maka dari itu kunci yang sering saya bahas yaitu ya kita harus membuat sebuah thumbnail yang menarik gitu ya, terus membuat video yang sekiranya memang bermanfaat buat orang lain, bisa menghibur orang lain gitu ya, dan juga minimal ya bisa dinikmati oleh orang lain, dan bisa orang lain ini betah menonton video yang kita sajikan gitu teman-teman. Itulah sekiranya alasan-alasan yang membuat orang ingin menjadi konten kreator di tahun ini ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat dan terus perbaiki isi konten kita gitu ya. Kita sama-sama belajar di channel Teknisi Kreator ini gitu ya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena masih proses dan tahap belajar Teknisi Kreator ini ya, memberanikan diri menampilkan muka seperti ini gitu ya, yang notabene yang tadi good afternoon bukan good looking gitu ya, bukan good looking ya, saya beranikan diri dan saya pede aja ya teman-teman ya. Bodoh amat apa kata orang, yang jelas saya sedang belajar di platform YouTube ini. Dan buat teman-teman ya tetap semangat, jangan patah menyerah gitu ya. Selagi kita usaha, insya Allah pasti ada jalannya teman-teman. Dan jika banyak kekurangan di channel Teknisi Kreator ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting jangan lupa mandi biar bebas berekspresi. Salam pemula, salam Teknisi Kreator.